Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Hari ini akan kita renungkan satu tema, War Room. War Room adalah film drama bernuansa Kristiani. Film ini mengisahkan keluarga Liz dan Tony yang diambang kehancuran. Tony adalah seorang pekerja keras sebagai pemasar produk kesehatan. Hidupnya sukses, tetapi kesuksesan membuat dia lupa akan keluarga. Liz sudah putus asa karena sering bertengkar dengan Tony. Hidup Liz berubah karena ia bertemu dengan Nyonya Clara, mantan istri pejuang yang ditinggal mati oleh suami. Nyonya Clara mengajarinya strategi perang melawan iblis. Nyonya Clara memiliki ruangan yang disebut War Room, yaitu ruang yang dia gunakan untuk berdoa. Inti dari film ini adalah munculnya berbagai keajaiban sebagai akibat dari doa dan penyerahan diri secara total kepada Allah. Dalam Daniel 6 ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 kita membaca politik pejabat kerajaan yang ingin menjatuhkan Daniel. Mereka mencari kesalahan Daniel di pemerintahan, tetapi mereka tidak menemukannya. Sebab ia setia, tidak ada kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya. Maka mereka berkata, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Daniel 6 ayat yang ke-6. Mereka mengatur strategi supaya Raja Darius mengeluarkan larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja, maka ia akan dilemparkan ke gua singa. Raja pun mengeluarkan titahnya. Dalam Daniel 6 ayat 11 kita belajar bahwa Daniel memiliki war room, ruang doa, tempat dia berdoa dan memuji Allahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap yang menghadap ke Yerusalem. Inilah tempat dia berlutut, berdoa, menyembah Allahnya. Daniel memiliki disiplin dalam berdoa dan penyembahan kepada Allahnya. Alkitab mencatat 3 kali sehari ia berdoa dan memuji Allahnya. Daniel intens atau rutin berdoa setiap hari. Hal ini kita lihat dari kalimat seperti yang biasa dilakukannya. Daniel berdoa bukan karena ada ancaman dari pihak kerajaan, tetapi sebelum ada ancaman, sebelum ada tekanan, Daniel sudah tekun di dalam doanya. Tuhan melihat Daniel dalam ruangan doanya. Tuhan mendengar kata demi kata, kalimat demi kalimat Daniel. Tuhan melihat hatinya yang merindukan Allah. Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, Tuhan pun menemaninya, mengatupkan mulut singa. Ada keajaiban dialami orang-orang yang tekun berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan sebagai evaluasi. Sudahkah kita memiliki war room, tempat kita berperang melawan iblis, melawan serangan dari penguasa udara yang dianalogikan Alkitab sebagai singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Mulailah membuat ruang doa, tempat Anda berjumpa dengan Tuhan setiap hari, tempat Anda memanjatkan doa, tempat Anda memuji Tuhan. Sudahkah kita memiliki disiplin rohani? Jangan karena keadaan baik-baik kita lengah, kita tidak berjaga-jaga. Mulailah menata jam doa secara pribadi dan keluarga. Rutinkah kita mengambil waktu dalam doa setiap hari? Kelelahan
kesibukan bisa membuat kita tidak rutin berdoa. Mulailah melatih diri berdoa setiap hari. Yesus Kristus mengajarkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami dan Tuhan kami, tolonglah kami supaya kami menyediakan tempat untuk kami berdoa, untuk kami berjumpa dengan Allah. Tempat kami memanjatkan doa-doa kami, tempat kami memuji Allah kami. Ajarlah kami berdisiplin di dalam doa. Tuhan, mampukan kami setia, supaya kami terus kuat dalam kehidupan ini, supaya kami berkemenangan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang setia di dalam doa. Kami memiliki musuh-musuh yang mau menghancurkan kami, yaitu penguasa-penguasa udara. Tolonglah kami supaya kami berkemenangan menghadapinya, dan kemenangan kami ada di dalam doa. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang sudah mendengar Efrata Deposit ini, supaya mereka selalu bertekun di dalam doa. Inilah seru dan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Orang yang selalu berlutut di hadapan Allah, merekalah yang tetap tegak berdiri di hadapan badai dan pergumulan hidup. Tuhan Yesus memberkati.